Selain video ini, kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang mendapat pengendali baru dan hari ini sahamnya mencoba untuk bergerak naik. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang JP Morgan memangkas ratingnya dan hari ini turun lumayan dalam. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Hari ini kalau pemberitaan bahwa JP Morgan pangkas rating BRPT. Dan setelah itu BRPT hari ini juga turun 5% lebih. Sekarang kita coba lihat teknikal, apakah penurunan ini membuat BRPT ada potensi untuk mulai downtrend. Bisa kita lihat secara teknikal, satu minggu terakhir ini memang BRPT secara pergerakan lumayan liar, sempat ada shadow ke atas yang lumayan panjang, sempat juga ke bawah mengetes 1600, dan beberapa kali juga sempat naik mengetes 1800 masih gagal break. Dan candle hari ini, candle merahnya memang lumayan solid, masih turun 5% lebih ke 1615. Tapi secara teknikal walaupun hari ini turun, BRPT secara tren ini masih uptrend, jadi belum terkonfirmasi akan patah tren. Dan jika kita lihat harga 1600 saat ini masih berupa support, di bawahnya masih ada support lebih kuat di 1500. Jadi untuk saya pribadi selama masih kuat di 1500, BRPT menurut saya ini belum terkonfirmasi patah tren untuk uptrendnya. Jadi trailing stop apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya masih bisa hold selama 1500 tidak terlewati. Apalagi bisa kita perhatikan di sini, hari ini memang turun 5% lebih, tapi ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi bukannya distribusi, malah ada akumulasi walaupun memang jumlahnya tidak besar. Dan asing jika kita lihat hari ini juga terlihat malah masuk akumulasi. Setelah sebelumnya memang asing keluar dengan jumlah besar, tapi minimal penurunan hari ini asing masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya BRPT walaupun turun ini menurut saya masih menarik untuk coba pantau. Dan saat ini masih berada di atas support 1600 dan di bawahnya masih ada support lebih kuat di 1500. Jadi BRPT saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes 1600 atau malah lanjut turun ke 1500. Dan ini menurut saya kesempatan untuk coba kita tunggu di daerah supportnya. Teman-teman bisa coba tunggu di 1600 atau lebih oke lagi apabila bisa dapat di BRPT di sekitar 1500. Jadi ingat saat ini walaupun turun 5% lebih ini belum terkonfirmasi break daerah support, masih ada potensi untuk rebound, apalagi pada penurunan hari ini masih ada akumulasi. Jadi apabila terpantau masih bisa bertanda rebound, saya lihat BRPT secara tren masih on track dan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1800. Selama masih gagal break, BRPT masih akan sideways. Tapi apabila berhasil break, BRPT berpotensi lanjut naik menuju target psikologisnya di harga 2000. Jadi untuk yang sudah punya, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Antam yang jika kita perhatikan hari ini juga naik 2% lebih ke 1640. Dan secara teknikal Antam memang saat ini masih belum oke. Jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini memang mulai sideways, masih bisa bertahan di support 1600 atau di zona 1600 sampai 1610. Saat ini ada potensi terbentuk double bottom di bawah. Tapi jika kita lihat sebelumnya berhasil rebound tapi mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal, turun kembali ke zona support ini dan masih bisa bertahan dan rebound hari ini. Tapi saat ini di dekatnya ada resisten di 1650. Resisten ini memang tidak terlalu kuat karena sebelumnya cuma menahan sekali, satu langsung tembus. Resisten lebih kuat menurut saya untuk Antam ada di harga 1700 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1705. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi walaupun seller top 1-nya itu lumayan besar, tapi secara keseluruhan jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Dan asing juga terpantau hari ini masih masuk akumulasi setelah sebelumnya terus keluar dari saham Antam. Jadi Antam saya lihat masih ada potensi untuk sideways dengan target jangka pendek masih ada potensi ke 1700. Jadi saya lihat Antam pergerakan masih akan bergerak di range harga 1600 sampai 1700. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 1600, bisa hold terus selama support ini tidak terlewati dengan target di sekitar 1700. Karena ingat apabila tetap masih gagal break, Antam masih ada potensi untuk kembali ke 1600 atau malah menembus 1600 dan lanjut downtrend kembali. Kan secara tren jangka menengah Antam saat ini masih bergerak sangat downtrend. Selanjutnya saya akan coba analisa saham TWR yang hari ini masih naik 1% lebih ke harga 1000. Jadi jika kita perhatikan TWR sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break, turun kembali dan malah turun bawah garis EMA 50, menyentuh kembali support 900, satu minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit kembali.
Dan hari ini walaupun naik tepat di harga 1000 yang merupakan resisten psikologis, garis EMA 150 di harga 985 belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini masih berupa resisten, tapi untuk support EMA 50 di harga 955 sudah berubah menjadi supportnya. Dan jika kita perhatikan, asing dalam 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Dan kenaikan 1% lebih hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi menarik TWR walaupun saat ini belum terkonfirmasi uptrend karena masih mencoba untuk break garis EMA 150 sampai harga 1000 yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham TWR. Tapi bisa kita lihat walaupun sempat turun dalam masih terlihat ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan, masalahnya adalah besok adalah X-date-nya. Ini yang harus diperhatikan. Ingat walaupun hari ini naik, ini belum terkonfirmasi break. Apabila besok ternyata terkena dividend trap dan turun di bawah garis EMA 150, maka TWR masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali ke garis EMA 50 sampai 950. Jadi ingat walaupun ada akumulasi, cara candle hari ini tidak begitu oke. Shadow ada doji dengan shadow ke bawah lumayan panjang dan masih mencoba untuk break resistance psikologis di 1000, dan di bawahnya garis EMA 150 juga belum terkonfirmasi break. Tapi ini masih bisa tetap dipantau. Apabila besok terpantau TWR pada saat X-date masih kuat berada di atas garis EMA 150 atau malah berhasil break harga 1000, maka cara pergerakan TWR akan mulai uptrend. Jadi akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Sehingga cara pergerakan akan mulai membaik dan ada potensi ke target terdekat itu sekitar 1050. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di sekitar 1100. Jadi TWR walaupun besok X-date ini masih layak masuk untuk watchlist. Karena memang terlihat masih terus ada akumulasi. Tapi untuk entry paling aman adalah tunggu konfirmasi berhasil break garis EMA 150 atau lebih aman konfirmasi berhasil break harga 1000 baru ikutan entry. Untuk MDKA jika kita lihat hari ini naik 1% lebih juga ke 2330, tapi candle hari ini tidak oke, candle merah malah ada shadow ke atas dan ke bawah. Dan jika kita lihat pergerakannya juga saat ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Tren jangka pendek memang mulai sideways. Bisa kita lihat harga 2300 masih berupa support walaupun sempat sebelumnya mengetes support berikutnya sekitar 2200. Tapi ingat cara pergerakan ini masih belum oke, apalagi candle hari ini juga menurut saya masih belum begitu oke. Walaupun naik 1% lebih. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar 2500. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini ada distribusi. Jadi bukannya akumulasi malah ada distribusi. Asing juga terpantau masih terus distribusi. Ini harus hati-hati, candle hari ini tidak oke. Plus ternyata ada distribusi. Jadi secara teknikal ini masih ada potensi seller untuk turun kembali mengetes 2300 atau lanjut turun ke 2200. Jadi saat ini MDKA memang masih ada potensi seller untuk kembali mencoba untuk mengetes 2500. Dan ini harus diperhatikan apabila mencoba untuk naik di atas 2500 masih gagal, maka potensinya akan lebih besar untuk kembali turun menuju 2200. Jadi yang sudah berhasil dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila MDKA ternyata kesulitan untuk melewati garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.